Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita bisa menghadiri majlis kita dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita ini. Sekaligus semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang ulun muliakan, kembali izinkan ulun untuk melanjutkan penyampaian masih berkisar tentang keutamaan kalimat istighfar. Istighfar juga menunjukkan sifat-sifat dari orang yang beriman. Artinya di antara ciri dan sifat orang beriman itu ya mereka suka, kemarin sudah kita singgung sedikit, yaitu suka mendoakan bagi saudara muslim lainnya. Jadi persaudaraan Islam di dalam agama kita ini kedudukannya sangat mulia sekali. Dan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi al-ukhuwah al-islamiyah di dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah al-ikhwah, bersaudara. Nah, ketika orang mukmin itu bersaudara, ya maka di situ pasti nanti ada apa yang menjadi kewajiban kita bagi saudara muslim kita. Sekaligus kita harus ingat bahwa setiap saudara muslim kita itu punya hak atas kita. Makanya nanti di dalam hadis itu ada hak-hak seorang muslim, hakul muslim alal muslim situn, kan? Idza laqitahu fasallim alaihi, diantaranya kan ketika kita bertemu kita mengucap salam, ketika dia sakit kita jenguk. Nah, jadi itu, jadi persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah di dalam agama kita tidak bisa dipandang remeh. Wa aslihu baina akhawaykum, dan apabila ada yang berselisih, ada yang berbeda faham, ada yang berbeda pendapat dan lain sebagainya, itu sebuah dinamika lah ya biasanya. Mungkin dinamika di dalam berorganisasi kan pasti ada aja ya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Tapi kalau sampai sudah menyebabkan kepada perselisihan, fa aslihu, maka kita punya kewajiban untuk mendamaikan. Bukan malah mengompori bahasa kita ya, bukan malah diprovokatori. Nah, itu.
Jadi orang muslim tidak boleh menjadi provokator. Ada saudaranya berselisih malah dikomporin. Paling tidak kita harus menjadi penengah lah, menjadi ya mediator, menjadi orang yang mendamaikan dan sebagainya, dan ini luar biasa pahala yang akan didapat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah SWT. Jadi ini menjadi ciri bahwa yang bisa, di antara yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ikatan persaudaraan tadi, al-ukhuwah al-islamiyah tadi itu. Nah, jadi nggak boleh kita nggak boleh bercerai-berai. Dalam surah Al-Imran kan dilarang, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, sebisa mungkin ya harus berusaha untuk tidak menjadi orang yang bercerai-berai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dan di antara kewajiban ya, di antara kewajiban, dan ini juga bisa menjadi hak saudara kita, itu tadi kita mendoakan ya. Contoh kecil saja, ketika saudara kita faida atosha, apabila dia bersin ya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kita pun harus langsung mendoakan. Bayangkan luar biasanya persaudaraan Islam itu. Nah, di dalam hal menyampaikan ya, di dalam bersaudara itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang muslim itu bersaudara, maka di dalam hadis Nabi itu tidak boleh tahasadu, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh tabaghadu ya, saling membenci. Dan ini nggak bisa dianggap remeh. Artinya apa? Orang muslim itu, orang beriman itu memang harus bersih dari penyakit-penyakit hati yang seperti itu tadi. Kita bisa mencontoh bagaimana persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah yang sudah diterapkan oleh bainal muhajirin wal ansor. Ketika peristiwa bagaimana orang-orang kaum muhajir yang disambut dengan penuh kehangatan, penuh rasa kekeluargaan oleh kaum Ansor di Madinah, itu luar biasa. Nah, ini kita harus betul-betul mempraktekkan seperti ini. Ketika kita memang ya, bahwa manusia itu diantaranya diikat oleh al-ukhuwah al-islamiyah. Kita ini manusia diikat oleh al-ukhuwah al-basyariyah, itu pertama. Kayak apapun juga kita ini satu turunan dari Nabi Adam kan gitu. Berarti diikat oleh al-ukhuwah al-basyariyah. Kita ini sama-sama manusia. Jadi kayak apapun juga kadang kita tetap harus punya sisi kemanusiaan. Itu karena kita dipandang kita sesama manusia, lalu muncul mau menolong dan lain sebagainya. Kemudian kita diikat oleh al-ukhuwah an-nasabiyah, persaudaraan karena nasab. Ya, karena keturunan ya, karena keturunan atau mungkin sesusuan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga diikat oleh al-ukhuwah al-watoniyah. Kita ini sama hidup di Indonesia, maka kita ini semua saudara. Baru kita diikat oleh al-ukhuwah al-islamiyah. Ini lebih khusus lagi, yaitu persaudaraan al-islamiyah. Jadi kalau sudah melihat ikatan-ikatan persaudaraan seperti ini, sebenarnya tidak boleh lagi berpikir untuk bertikai, berselisih dan lain sebagainya. Apalagi di dalam hadis Nabi dijelaskan ketika seorang muslim itu bersaudara, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Nah, muslim adalah saudara muslim bagi yang lain, la yadlimu, tidak boleh mendolimi ya, wala yuslimuhu, dan tidak boleh membiarkannya ketika mungkin dia dalam kesesatan dan dalam kesedihan, dalam musibah dan sebagainya, kita tidak boleh membiarkannya. Hadis lain mengatakan
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la takhasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kita ini disuruh untuk menjadi betul-betul ikhwan, saudara, nggak boleh saling membenci, nggak boleh saling dengki, nggak boleh punya dendam dan sebagainya. Kadang mohon maaf, kadang kita ini tidak bisanya itu kadang menerima seseorang yang mungkin bukan dari golongan kita. Itu kadang lalu jangankan orang yang di luar dari golongan kita, yang kita dalam satu golongan dalam persyarikatan saja itu kadang ada ketidaksukaan. Nah, ini evaluasi bagi kita bersama. Ada kehasadannya, kedengkiannya. Apalagi kalau sudah sampai ke dendam, wah itu sudah seorang muslim tidak bisa seperti itu. Nah, salah satunya yang bisa kita untuk menghilangkan itu semua adalah dengan cara kita selalu mendoakan saudara muslim kita itu. Nah, disinilah pentingnya bahwa istighfar itu akan menjadi ciri bagi orang mukmin yang betul-betul sempurna keimanannya, dengan tanpa diketahui saudaranya dia mau mendoakannya. Nah, ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu kaum muhajir dan ansor, setelah berarti kita, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampuni kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi ada kata-kata juga, jangan biarkan kedengkian dalam hati terhadap orang-orang yang beriman. Bisa saja, jangan sampai ada, intinya jangan sampai kita punya kedengkian. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar kisah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga kan, ya? Ketika Nabi sedang santai, kata beliau akan datang orang yang calon penghuni surga sampai 3 kali. Itu kisahnya seperti apa? Di antara kisahnya adalah dia tidak pernah punya rasa hasad sama orang, tidak pernah punya sifat dendam sama orang, bahkan menjelang tidurnya selalu meminta ampun untuk diri sendiri, bahkan meminta ampunkan kepada orang lain. Nah, ini sekali lagi kemuliaan bagi orang yang beriman. Jadi kemuliaan bagi orang yang beriman adalah kita akan mendapatkan doa dari saudara kita yang beriman yang mendoakan kita, dan saudara kita yang beriman juga harus kita beri doa itu. Kalau kita nggak pernah, ya berarti kita maunya berarti egonya kita lebih tinggi. Nah, makanya tolong berani yakin ketika orang itu memang membiasakan diri untuk mendoakan saudaranya dengan orang yang tidak pernah, pasti lain. Psikologinya pasti dia lain. Pasti dia lain. Memang tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sudah sering mendoakan saudara kita dalam sholat, ya. Di dalam sholat kita itu gimana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kita memang sudah mendoakan, ya. Alhamdulillah, paling tidak dalam sholat kita itu kita sudah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah yang soleh. Kita yang di sini, saudara kita yang di Banjar, seluruh dunia lah pokoknya akan mendapatkan doa itu, ya.
apalagi kita yang betul-betul mendoakan. Kita jangan merasa berpikir enaknya gitu, bukan seperti itu. Justru bahkan ketika kita mendoakan, doa itu sesungguhnya kemarin akan kembali kepada kita. Semakin kita sering mendoakan umat muslim, saudara kita yang beriman, maka semakin banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Ini kita ingatkan kembali lagi, ya. Semakin berapa jumlah orang beriman yang sudah meninggal, yang sudah sejak zaman dulu sampai sekarang, minimal semasa hidup kita sering mendoakan saudara muslim kita, Masya Allah, berapa kebaikan yang kita peroleh itu. Jadi ini sangat mudah sekali ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dengan kita mendoakan saudara muslim kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan terakhir tentang kenapa kita harus beristighfar tadi, yaitu tadi bahwa istighfar menjadi ciri bagi orang yang beriman. Kemudian selanjutnya, bagaimana agar istighfar kita ini bisa lebih bermakna. Jadi kalimat istighfar ya yang lazim kita ucapkan ini dan sebagainya supaya lebih bermakna. Bermakna artinya memberi manfaat lah, ya, memberikan manfaat. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ada faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor redaksi. Yang kedua adalah faktor kondisi. Kemudian waktu serta amalan hati. Jadi ini penting. Redaksi ini penting. Jadi contoh. Kita itu kalau ada hadis Nabi seumpama kita berdoa, ada doa yang ketika kita berdoa dengan doa itu maka dijamin doa kita itu makbul. Apa doanya itu? Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sering disebut sebagai doa pembuka ijabah. Artinya apa? Secara redaksi ini ada tuntunan dari Nabi. Artinya ketika kita berdoa dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, bahwa barang siapa yang berdoa dengan doa ini maka dijamin akan diijabah. Coba pian, kira-kira dalam berdoa itu akan terdorong hati kita itu semakin sungguh-sungguh gitu, semakin yakin. Nah, itu diantaranya perlunya kita ini mencari doa atau kalimat-kalimat yang secara redaksional memang ada tuntunan dari Nabi, nggak boleh juga asal-asalan kan gitu. Nah, di dalam istighfar ini ada supaya istighfar kita ini lebih bermakna, lebih memberikan manfaat bagi kita, maka ada istighfar yang belum yakin Bapak sekalian tahu yang sering disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Tinggal kita hafal kadanya. Nah, kalau kita sebenarnya harus hafal, harus kita hafalkan ini karena ini sangat bagus sekali. Jadi ini redaksinya kita yang sering disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Jadi isi dari Sayyidul Istighfar ini betul-betul mengajarkan kita tentang etika dan adab ketika kita mau bermunajat kepada Allah. Betul-betul menyanjung dulu kita, menghormati Allah, memuji Allah, menyanjung Allah dan sebagainya. Baru nanti kita sampaikan keluh kesah kita ini apa dan sebagainya. Nah, ini kan bagian dari adab, bagian dari sopan santun kita ketika kita mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya adalah Allahumma anta rabbi. Hafalkan kira-kira, yang belum hafal harus hafal ya. Yang belum hafal harus berusaha untuk menghafalkan Sayyidul Istighfar ini. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak
disembah melainkan Engkau. Isinya ketauhidan ya, isinya ketauhidan. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakanku. Wa ana ala ahdika wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di dalam perjanjian denganmu, aku menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Perjanjian kita sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari kejahatan, dari keburukan apa yang kita perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya bi ni'matika, dengan nikmatmu alayya yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku pun mengakui bahwa diriku ini juga banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa-dosa itu illa anta, kecuali Engkau. Coba kalau diresapi maknanya kan luar biasa ya, redaksinya itu betul-betul luar biasa ya. Penyanjungan di awal-awal menunjukkan tentang ketauhidan ya. Betul-betul kita itu merendahkan diri di hadapan Allah gitu. Bahwa kita ini hamba Allah ya, berada di dalam perjanjian dengan Allah, tapi kita ini sadar bahwa kita ini ya mungkin kemampuan kita manusia itu dhaif, terbatas dan sebagainya. Lalu di situ kita katakan semampu, semaksimal. Kemudian yang namanya manusia, makanya kenapa pentingnya istighfar? Di sini jelas, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang telah aku perbuat. Coba. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran itu jelas, kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Itu sudah hukum Allah. Orang berbuat tidak baik akan dibalas oleh Allah tidak dengan keburukan itu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, Allah akan memberikan balasan itu sesuai dengan apa yang dia perbuat gitu. Tapi disitulah kita penuh kesadaran bahwa di antara hal yang bisa mendatangkan musibah, mendatangkan azab, mendatangkan ketidakbaikan dan lain sebagainya adalah tolaknya, di antara menolaknya adalah dengan beristighfar. Mungkin di pertemuan yang lewat sudah kita sampaikan itu, bahwa ada dua tameng kita yang Allah tidak akan menyegerakan azab dan sisanya. Yang pertama tameng itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sudah wafat, tinggal satu tameng kita yang bisa melindungi kita dari azab, dari kemarahan Allah, dari kemurkaan Allah ketika manusia itu bersalah. Apa itu? Yaitu istighfar. Ya kan? Wa makanallahu yu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah mungkin Allah akan mengadab kalian ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kalian, dan Allah tidaklah mengadab selama mereka mau beristighfar. Jadi nyambung, relevan sekali ya, redaksi Sayyidul Istighfar ini, bahwa istighfar itu memang, makanya kenapa ketika ini juga sudah disampaikan yang lampau, kenapa Al-Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi beberapa macam kelompok dengan permasalahan yang berbeda, jawabannya satu, disuruh apa? Beristighfar. Tapi jawaban beristighfar ini bukan berarti meniadakan ikhtiar, tidak. Yang jelas bahwa beristighfar ini kita anggap solusi pertama. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang mungkin masih belum termaafkan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin belum, yang menjadi penghalang. Anak-anak yang mungkin, mohon maaf ya, berani dengan orang tua,
anak-anak yang berani durhaka kepada orang tua, hati-hati, bisa menjadi penghalang keberhasilan dan kesuksesan Anda. Nah, disitulah mungkin istighfar itu diperlukan, dibersihkan diri ini dengan beristighfar. Jadi solusi yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri supaya beristighfar itu langkah pertama. Datanglah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, beristighfar. Baru nanti di situ harus tentu ya berusaha untuk mencari solusinya seperti apa, tergantung dengan problem yang dihadapi. Nah, itulah Islam, tidak boleh hanya mengandalkan doa saja, tapi ikhtiarnya tidak ada, nggak bisa juga seperti itu. Lanjutan di dalam hadisnya kata Rasulullah SAW, wa man qalaha minan nahari mukinan biha. Jadi lanjutan dari sayyidul istighfar tadi, hadisnya adalah wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar itu minan nahari pada waktu apa? Siang. Ya, pada waktu siang maksudnya bisa saja setelah sholat subuh ya, setelah sholat fajar, mukinan dengan keyakinan, biha famatat min yaumihi qabla ayyum siyafa wa min ahlil jannah. Lalu dia kok mati pada hari itu sebelum ya, ayyum siya, sebelum datang waktu sore, fa huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari ahli surga. Ini cara juga, ini cara kayak apa supaya kita ini, kan kita itu diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dalam Quran surah Al-Imran, ya kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini salah satu caranya. Kayak apa supaya kita ini mati dalam kondisi muslim? Bacalah zikir pagi ini. Nah, bacalah sayyidul istighfar ini. Pagi kita baca, malam nanti kita baca. Karena ada hadisnya. Wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk dari penghuni surga. Begitu juga waman qalaha minal laili, dan ketika dia mengucapkan atau membacanya pada waktu malam, wa huwa muqinun, dan dia pun penuh keyakinan membacanya, fa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbika, lalu dia mati sebelum datang waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Nah, makanya tadi ulun katakan penting bagi kita untuk hafal tadi ini. Ya, ulun yakin banyak yang hafal sudah. Ya, inilah sebut sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Apalagi Bapak Ibu sekalian kalau hafal artinya, Masya Allah, dibaca dengan pelan-pelan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keyakinan, sambil direnungkan hatinya, Masya Allah. Insya Allah dijamin istighfar yang kita baca akan betul-betul bermakna. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang pertama supaya istighfar kita ini bermakna secara kita bukan berarti jadi ada. Ya, ini betul-betul berarti ini kalau kita lihat hadis ini maknanya orang ini betul-betul taubatan nasuha tadi itu. Ya, karena taubatan nasuha itu tadi penyesalan yang penuh penyesalan, ya kan? Betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ya disitulah kita beristighfar kepada Allah dengan tetap memperhatikan syarat-syarat supaya
istighfar atau taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga, waktu. Nah, ini waktu juga. Jadi waktu itu memang ada yang waktu yang ijabah, waktu yang sebagainya. Istighfar lebih berpeluang membuahkan hasil apabila dilakukan pada saat-saat mustajab. Dan waktu yang mustajab diantaranya adalah sepertiga malam terakhir. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang sukses kehidupannya, ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang ingin selamat itu biasanya itu adalah orang-orang yang mampu menghidupkan malamnya. Apa yang mereka lakukan? Ya sholat mungkin. Ya mungkin baca Quran. Di antaranya adalah wabil ashari hum yastaghfirun dalam Quran surah Al-Dzariyat. Ciri-ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang baik, ya kan? Ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan sebagainya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka selalu beristighfar di waktu-waktu sahur itu. Nah, orang-orang yang sukses, ciri-ciri orang sukses itu biasanya kalau dia memang orang yang sudah taat beribadah, sukses tuh biasanya orang itu insya Allah tahajudnya kuat. Nah, itu sudah solusi, itu panduan agama sudah. Orang kalau mau hidupnya baik, lurus, sukses, bahagia, baik dan sebagainya, pedomannya Al-Quran. Pedomannya Al-Quran. Kalau Al-Quran dibelakangi tidak bisa. Paling bahagia, kebahagiaannya mungkin bisa semu. Kita pandang bahagia belum tentu. Tapi kalau orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, di antara petunjuk itu adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Contoh nih, orang yang mau mendapatkan kebahagiaan, bisnisnya nggak mau rugi, perdagangannya nggak mau bangkrut, supaya jadi orang yang sukses dan sebagainya. Dalam Quran surah Al-Fatir ayat 29 Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum yuriduna tijaratan lan tabura. Bayangkan itu. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang mentelaah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Digunakan kata tala, ya, tala yatlu, beda dengan qara'a yaqra, ya. Kalau qara'a itu artinya secara umum membaca gitu aja, bisa saja membaca apa gitu. Tapi di makna tilawatul Quran itu khusus, mentelaah Al-Quran artinya apa? Membaca, mempelajari, memahami makna, dan yang paling penting terakhirnya adalah mengamalkan. Nah, salah satu bukti mengamalkannya apa? Dengan sholat. Wa aqamus sholat tadi. Di antaranya lagi apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mau membelanjakan hartanya dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan terang-terangan. Kata Allah apa? Yuriduna tijaratan lan tabura. Mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan perniagaan, perdagangan, bisnis yang tidak merugi. Coba kuncinya di situ. Mau sukses, mau hidup bahagia, kuncinya apa? Tilawah Al-Quran, telaah Al-Quran. Kemudian apa? Sholat wajib kah? Sholat mafrud, sholat sunnah kah? Yang ketiga apa dalam ayat ini? Berinfak. Karena nggak ada ceritanya orang infak jadi miskin. Yang berinfak justru jadi malah bertambah dan sebagainya. Nah, ini jadi yang ketiga adalah dengan memperhatikan waktu, dan waktu yang bagus untuk beristighfar adalah sepertiga malam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb tabaraka wa ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti aku ampuni. Nah, ini
Ini hadis, ya. Sedikit pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa yang dimaksud Allah turun ke dunia ini adalah turun sesungguhnya. Tapi kita nggak perlu menyamakan dengan turunnya manusia. Kita nggak perlu tanya bagaimana turunnya Allah, nggak. Yang penting adalah al-imanu bihi wajib. Tetap kuncinya adalah kita yakini bahwa Allah memang turun ke langit dunia, cukup. Nggak perlu nanya bagaimana caranya. Apakah seperti turun? Nggak usah seperti itu. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sekalian yang Allah muliakan, mungkin sampai di situ dulu, sudah Isya. Mudah-mudahan dapat kita sambung kembali di lain waktu. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.